Halo teman-teman, Assalamualaikum, damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ricarson, mahasiswa keperawatan tingkat 2 Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman tentang cara pencegahan penyakit HIV dan AIDS. Dan sebelum saya lanjut, apakah teman-teman tahu apa tujuan dan mengapa perlu kita lakukan pencegahan penyakit HIV dan AIDS ini? Menurut data dari Kemenkes Republik Indonesia, pada tahun 2020, jumlah kasus HIV di Indonesia tembus pada angka 500.000 jiwa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa cara pencegahan yang dapat kita lakukan. Berikut beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pencegahan primer atau pencegahan awal. Pada pencegahan primer ini, tindakan yang kita lakukan bertujuan untuk menekan peningkatan kejadian HIV dan AIDS. Pada pencegahan primer ini juga lebih menitik beratkan pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan tindakan terhadap penyakit HIV. Adapun tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan seperti promosi kesehatan terkait dengan pengetahuan terjadinya HIV dan AIDS, kemudian upaya tindakan proteksi atau perlindungan spesifik. Nah, promosi kesehatan yang dapat kita lakukan seperti yang pertama, pemberian informasi kepada kelompok berisiko tinggi terjadi HIV dan AIDS, kemudian memberikan edukasi tentang penyakit HIV dan AIDS dan cara penularannya, kemudian memberikan pendidikan seks secara dini, kemudian memberikan edukasi untuk mencegah seks bebas, kemudian edukasi tentang perilaku berisiko terjadinya HIV dan AIDS. Kemudian adapun upaya tindakan atau proteksi spesifik yang dapat kita lakukan, yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang berisiko, setia dengan pasangan, menggunakan kondom secara konsisten pada saat berhubungan, menghindari penyalahgunaan nafsa, melakukan pencegahan lain seperti melakukan sirkumsisi, kemudian penggunaan jarum suntik steril dan proses pengobatan, kemudian tes darah sebelum melakukan transfusi darah. Kemudian pencegahan selanjutnya yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini kita lakukan agar masalah kesehatan yang telah terjadi tidak mengalami komplikasi, menghindari terjadinya keparahan atau meminimalkan akibat penyakit yang telah terjadi pada tahap lanjut. Nah, di sini ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan pada pencegahan sekunder. Yang pertama, deteksi dini pada kelompok berisiko terjadinya HIV dan AIDS. Kemudian, melakukan terapi atau pengobatan pada seseorang yang telah mengalami HIV dan AIDS. Kemudian, pada deteksi dini, kita dapat melakukan pemeriksaan pada kelompok berisiko dengan yang pertama, mengkaji riwayat kesehatan dan perilaku berisiko kecenderungan terjadinya HIV dan AIDS. Kemudian melakukan cek atau pemeriksaan kesehatan berdasarkan resiko HIV dan AIDS yang ada pada kelompok berisiko. Kemudian untuk terapi dan pengobatannya, ada beberapa terapi atau pengobatan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pengobatan suportif, yaitu pengobatan untuk meningkatkan keadaan umum pasien seperti pemberian gizi yang baik, obat simptomatik, dan pemberian vitamin. Kemudian yang kedua, pengobatan infeksi oportunistik, yaitu pengobatan untuk mengatasi berbagai penyakit infeksi yang menyertai HIV dan AIDS. Bentuk pengobatan disesuaikan dengan jenis infeksi yang terjadi. Kemudian pengobatan antiretroviral atau ARV. Nah, kemudian selanjutnya pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidup seseorang untuk bisa lebih baik. Tindakan ini juga bertujuan untuk meminimalkan akibat penyakit yang telah terjadi pada tahap lanjut. Adapun pencegahan tersier pada HIV dan AIDS yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama peningkatan kualitas hidup, kemudian dukungan psikososial dan spiritual, kemudian perawatan paliatif pada kondisi terminal. Nah teman-teman, itulah sedikit informasi yang bisa saya berikan. Mari jaga pola hidup sehat, katakan tidak pada HIV, jangan jauhi orangnya, tetapi jauhilah penyakitnya. Terima kasih.